Pagi sahabat YouTube, hari ini aku akan melanjutkan membahas buku doa yang mendapat jawaban dari Kenneth Hagin. Di bab 2 buku tersebut dikatakan ada masa di mana kesulitan yang kita hadapi begitu serius dan tidak ada jalan keluar dan rasa putus asa begitu menekan sampai-sampai kita tidak dapat berdoa lagi. Dalam keadaan seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah memuji Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Contohnya, ketika Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara, yang mereka lakukan adalah memuji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kenapa pada saat kita dapat masalah super berat, kita diminta melakukan puji-pujian? Karena pada saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan akan hadir, membungkus seluruh tubuh dan seluruh tempat di mana kita berada. Hadirat Tuhan itu yang akan menyebabkan mujizat terjadi. Sekarang kita bahas bab 3. Di dalam bab 3 buku itu dikatakan jangan khawatir. Ayatnya Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Pastor Kenneth Hagin memutuskan untuk berhenti khawatir karena penyakitnya yang berat, bahkan ketika bunda dan neneknya terus mengkhawatirkan dirinya. Dan hasilnya Pastor Kenneth benar-benar sembuh. Kenapa menggeser rasa khawatir bisa menarik mukjizat turun? Karena dengan menggeser rasa khawatir berarti kita melepas seluruh beban kita ke Tuhan dan kita percaya penuh ke Tuhan. Di titik itu iman kita bergerak naik. Dan itu dihitung suatu kebenaran di mata Tuhan. Kenapa diperhitungkan sebagai satu kebenaran di mata Tuhan? Karena dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan berdiri di atas firman-Nya dan tidak akan mengingkari firman-Nya. Rasa percaya kita yang penuh dan total menyebabkan iman kita naik. Itu yang menyebabkan mujizat Tuhan turun. Karena pada dasarnya rasa khawatir itu timbul disebabkan karena kita kurang percaya. Sekarang kita bahas bab 4. Bab 4 membicarakan tentang doa bersama-sama. Dikatakan di buku itu sangat baik bila kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bersatu hati untuk memohon doa tertentu. Misalnya dengan keluarga atau dengan teman-teman percaya lainnya. Ini membuat doa lebih cepat terjawab. Dasar firman-Nya yaitu Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi kalian jangan khawatir juga bila keadaan tidak memungkinkan, kita terpaksa berdoa sendiri, it's okay, Tuhan tetap akan jawab. Sekarang kita bahas bab 5 ya guys. Ini bab terakhir. Dikatakan kita harus saling mendoakan. Ini ada hubungannya dengan hukum tabur tuai. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Untuk mendapatkan jawaban doa yang tercepat adalah mendoakan orang lain yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan kita. Contoh, bila kita sakit dan tidak sembuh-sembuh, kita punya sedikit uang nih. Coba kita biayain orang lain yang sakit semampu kita. Ini sangat efektif. Kita pasti sembuh guys. Untuk hal ini aku pernah coba ke diri aku. Contoh lain lagi. Aku pernah dengar satu kesaksian di mana ada orang yang tidak punya rumah, udah berusaha dengan keras, tapi sayangnya nggak kebeli-beli rumahnya. Akhirnya orang itu memutuskan untuk membantu orang lain dengan cara ngebayarin kontrakan rumah orang yang tidak punya uang. Alhasil terbuka jalan dan dia akhirnya bisa memiliki rumah pribadi yang layak. Mungkin kalian akan berpikir, yang ini berat nih, aku aja nggak punya rumah. Gimana sih? Malah aku dianjurkan membantu bayarin kontrakan orang lain. Kalian jangan lupa guys, apa yang kita tabur kita tuai.
Tuhan tidak pernah berhutang. Bila kita melakukan dengan tulus dan kita menaruh belas kasihan pada orang yang tidak punya tempat tinggal, karena kita tahu benar rasanya, berhubung kita juga belum kebeli rumah, Tuhan pasti akan tergerak. Itu yang akan dihitung sebagai korban di mata Tuhan. Dan untuk penutup di buku itu dikatakan, sebagai orang percaya kita harus penuh sukacita dan kasih. Sehingga ketika iblis menekan dan mengintimidasi kita, yang keluar dari hati kita adalah kasih. Konkretnya begini guys, kalau orang berbuat jahat sama kita, kira-kira kita marah atau enggak? Pasti marah kan? Ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau dasar hati kita adalah kasih, kita tidak akan memendam dan tidak akan kepahitan. Mungkin trauma sih iya, tapi kita tidak akan kepahitan. Gunanya tidak kepahitan tuh apa sih? Kepahitan itu bisa membuat kita sakit secara fisik, bisa membuat kita jadi jahat, dan bisa menutup berkat. Yang lebih parah lagi akan menjadi penghalang nomor satu. Doa kita bisa tidak dijawab oleh Tuhan. Oke sahabat YouTube, aku sudah selesai membahas seluruh buku ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita semua. God bless you guys. Thanks and bye.